keluarga Elohim yang diberkati Tuhan. Tanpa terasa sudah beberapa minggu ini kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada, kasih setia Allah akan selalu menyertai kita. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saat ini kita mau belajar firman Tuhan bersama. Dari satu ayat yang terambil dalam Roma pasalnya yang ke-8, Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Ini ayat hafalan bagi kita semua. Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Bapak Saudara, setiap orang hidup, manusia, kita hidup semua ini tidak akan lepas dari masalah. Kalau saat ini kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing karena memang kondisi yang belum memungkinkan untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan, di tempat ibadah. Ini juga masalah. Ini juga masalah yang harus kita hadapi. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Apa dalam keadaan seperti ini Allah tidak bekerja? Saya katakan dan saya percaya Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Mari kita sama-sama belajar bagaimana kita setiap orang hidup mengatasi permasalahan itu. Bagaimana sikap kita untuk bisa menanggapi masalah itu. Kita mau belajar tentang masalah ini atau pergumulan atau permasalahan yang kita hadapi dalam hidup ini. Sebenarnya ada beberapa macam kita kategorikan masalah itu. Yang pertama, dari manakah asal masalah itu? Dari manakah asal masalah itu? Kalau kita boleh belajar, di sini paling nggak ada 3. Masalah datang dari mana? Yang pertama, dari iblis. Dari iblis. Karena apa kok dari iblis? Ya, iblis tidak menginginkan setiap kita bisa bersekutu, bisa berhubungan baik dengan Tuhan. Itu iblis tidak inginkan itu. Maka iblis selalu mencari orang setiap kita yang lemah untuk bisa diterkamnya. Kita baca dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-8. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-8. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-8. Bentar, saya kok tidak begitu jelas ayatnya. Satu Petrus 1 ayatnya yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum
dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di sini setiap saat iblis siap menekan kita, memberikan permasalahan buat kita agar kita jauh dari Allah. Makanya kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Ketika kita selalu menempel pada kehendak Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, saya yakin satu masalah yang dari iblis itu boleh kita kalahkan, kita hilangkan. Terus, dari mana lagi datangnya permasalahan itu? Permasalahan yang kedua itu datangnya dari dunia. Dari dunia ini kita bagi jadi dua. Dari diri kita sendiri dan dari orang lain. Dari diri kita sendiri dan dari orang lain. Contohnya, permasalahan yang timbul dari diri kita sendiri, hal yang mudah. Misalkan kalau saat ini kita kemana-mana harus pakai masker, terus aturan sudah ditetapkan, misalkan kita mau belanja di laris harus pakai masker. Waduh, kita nggak pakai masker, otomatis kita akan ditolak, nggak boleh masuk. Nah, timbul permasalahan. Aduh, kita nggak bisa nggak jadi belanja. Misalkan permasalahan yang datangnya dari diri kita sendiri lagi. Ketika lampu merah, sudah tahu peraturannya kalau lampu merah itu kita harus berhenti. Kita terus jalan. Dan di depan ada Pak Polisi pasti semprit. Timbul permasalahan. Nah, itu permasalahan datangnya dari diri kita sendiri. Kesalahan kita sendiri yang mendatangkan masalah. Yang dari dunia, yang dari diri sendiri, dan yang kedua dari orang lain. Contohnya, kita sudah berbuat baik, kita sudah mengikuti perintahnya Tuhan, tetapi ada orang lain yang tidak berkenan dengan apa yang kita lakukan. Mereka iri, dengki, dan lain sebagainya yang membuat permasalahan dalam hidup kita. Contohnya ketika Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Kita tahu Yusuf itu mengutarakan apa yang jadi mimpinya, maksud Tuhan. Tetapi saudara-saudaranya nggak inginkan seperti itu. Jadi Yusuf akhirnya mengalami permasalahan-permasalahan. Mau dibunuh, akhirnya dimasukkan ke sumur. Akhirnya dijual budak dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan timbul bukan dari diri Yusuf sendiri, tapi dari orang lain. Nah, dan yang ketiga, dari manakah asal masalah itu? Ini yang mau kita pelajari bersama. Yang ketiga, karena Tuhan mengizinkan permasalahan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Contohnya kisah Yusuf. Kok Yusuf? Kisah Ayub. Bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan, mengikuti semua perintah Tuhan, Tuhan izinkan mengalami permasalahan-permasalahan itu. Apakah Tuhan tidak bekerja di dalamnya? Apakah Tuhan tidak campur tangan di dalamnya? Kalau ayat yang di atas tadi bahwa di Roma yang berapa ayat 28 tadi katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Jadi terpanggil dengan rencana Tuhan. Masalah Ayub itu memang berat, dan itu diizinkan Tuhan dialami Ayub
Dan Tuhan punya rencana untuk membuktikan bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa. Ketika Ayub mau setia, taat, percaya, apa yang terhilang, apa yang sudah diambil, dikembalikan lagi berkali lipat. Ini karya Tuhan, ini cara Tuhan. Tuhan berkarya secara luar biasa, punya maksud dan tujuan. Lalu apakah tujuan masalah boleh kita alami dengan seizin Tuhan? Yang pertama, supaya kita manusia menyadari hadirat Tuhan. Supaya kita manusia menyadari akan hadirat Tuhan, bahwa Allah berkuasa di atas segalanya ini. Kalau saat ini Tuhan izinkan kita semua mengalami virus COVID-19 ini, enggak kita saja yang di sini, tetapi bukan wilayah kita saja, bukan bangsa kita saja, tapi seluruh dunia mengalami seperti ini. Saya yakin Tuhan punya rencana yang terbaik buat setiap umatnya. Tuhan pengen ini loh, cari hadiratku. Supaya kita menyadari hadirat Allah. Yang kedua, Tuhan punya rencana apa dalam permasalahan kita, supaya kita manusia semakin dekat dan berharap kepada Allah. Kita semakin dekat dan berharap kepada Allah. Kalau kita bayangkan saat ini, yang namanya virus COVID-19 ini belum ada obatnya, belum ditemukan vaksinnya. Tuhan, kita semakin berharap, kita semakin dekat dan berharap pada Allah. Tuhan, nyatakan karya Engkau. Tuhan boleh izinkan supaya kita sadar, waduh, ternyata seperti ini kita harus mencari Tuhan. Yang ketiga, supaya kita mengetahui dan menyadari ada sesuatu yang harus ada dalam dirinya. Nah, tadi ayat yang kedua tadi supaya manusia semakin dekat dan berharap. Tadi kita baca ayatnya dulu ya. Dari Mazmur pasalnya yang ke-43. Mazmur pasalnya yang ke-43. Kita buka. Mazmur pasalnya yang ke-43. Ayatnya yang ke-5. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini biar jiwa kita tenang, tidak gelisah. Kita berharap kepada Allah supaya keadaan ini semakin hari semakin baik. Permasalahan ini boleh kita jalani dengan baik dan ada jalan keluar dari Tuhan.
kita berharap dan kita lebih dekat lagi. Coba kita baca ayat yang lain di Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Nih, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ini. Ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita berharap dengan Tuhan, membuat hati kita tenang, membuat kita semakin kuat. Ini Tuhan boleh izinkan seperti ini supaya kita semakin dekat dan kita berharap pada Tuhan. Ini yang ketiga, kenapa permasalahan itu diizinkan terjadi buat kita? Supaya kita mengetahui dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita. Ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita, maka Tuhan izinkan permasalahan itu terjadi dalam hidup kita supaya kita koreksi. Oh Tuhan, ampuni aku. Apa yang telah saya lakukan yang tidak berkenan pada Tuhan, sehingga mendatangkan permasalahan itu kita semua. Kita belajar mengintrospeksi diri kita. Apakah kehidupan kita sudah berkenan pada Tuhan? Apakah kita sudah berharap dan dekat dengan Tuhan? Tuhan boleh izinkan permasalahan itu terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menyadari kesalahan kita dan minta ampun, saya yakin Allah kita adalah Allah pengampun yang luar biasa. Yang ketiga, yang keempat, supaya manusia dibentuk semakin dewasa dan seperti Kristus. Allah izinkan permasalahan itu supaya kita naik kelas, naik level, supaya kita dibentuk semakin dewasa dan seperti Kristus. Kita buka di Yakobus 1 ayatnya yang keempat. Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang keempat. Yakobus 1 ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini sudah Allah berizinkan seperti itu. Biar kita semakin tekun dengan Allah, dan ketekunan itu akan menghasilkan buah yang baik buat kita semua. Kita percaya tadi di Roma 8 tadi bahwa segala sesuatu kalau Tuhan izinkan itu yang terbaik buat kita, mendatangkan kebaikan buat kita. Dan yang kelima, kenapa permasalahan diizinkan Tuhan terjadi pada setiap kita? Supaya manusia bertobat dari kesalahannya dan kita mau berseru pada Tuhan, bertobat dan kita mau mencari Allah. Kita baca di Yeremia 24 ayatnya yang ke-7. Yeremia 24 ayatnya yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberi mereka suatu hari untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka.
sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Ini maksud kenapa Tuhan izinkan permasalahanku terjadi buat kita semua. Tuhan punya rencana yang terbaik, terindah, yang sesuatu yang baik buat kita, mendatangkan kebaikan-kebaikan buat kita. Kita semakin naik level dan semakin dekat dengan Tuhan ketika masalah itu diizinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan menyerah, jangan takut, dan jangan putus asa. Tetapi mari kita hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Seperti di ayat di Roma tadi, Roma 8 ayat yang ke-28, kita baca ulang sekali lagi. Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-28. Ini ayat hafalan buat kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi kita semua yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita saat ini kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah, maka permasalahan itu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita yang boleh izinkan akan mendatangkan kebaikan buat setiap kita semua. Mari kita sama-sama. Apa dari permasalahan contoh yang konkret COVID-19 ini yang boleh terjadi buat setiap kita? Allah punya rencana yang terindah buat kita. Kita mau cari hikmat Tuhan. Kita percaya tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan. Semua diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita. Kita semakin dekat dengan Tuhan, kita mau mencari hadirat Tuhan dan menyadari akan hadirat Tuhan, supaya kita menyadari kesalahan kita dan kita mau dibentuk sesuai dengan seturut dengan karya Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Kita mau belajar dari batu karang, kita mau belajar tegar, kuat. Kita harus seperti batu karang yang setiap saat kena ombak dan tetapi tetap kuat, karena kita punya Tuhan Yesus. Dari ayat kita mau belajar tenang menghadapi segala masalah. Kita hadapi dengan tenang, tidak usah panik, tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah putus asa. Kita mau mengalir bersama, kita mau andalkan Tuhan. Terus saudara, dari palungan kita mau belajar kerendahan hati kita, belajar rendah hati. Karya Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus yang punya segalanya saja mau lahir di kandang, di palungan. Kita mau belajar. Saat ini kita sama-sama mau melayani, mau berbagi dengan yang lain, supaya hidup kita berarti, supaya hidup kita berguna buat orang lain. Apapun yang kita miliki, mari kita bagikan, sharekan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan dari salib kita mau belajar tentang berkorban. Kalau Tuhan sudah berikan teladan buat setiap kita semua, bagaimana Tuhan mau berkorban untuk kita semua. Saat ini kita mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Apa yang kita miliki dalam hidup kita, mari kita bagikan. Kita belajar berkorban untuk sesuatu buat orang lain yang saat ini semakin hari semakin secara perekonomian semakin susah. Apa yang kita miliki gak harus yang punya segala sesuatunya. Kita bisa berbagi, sekecil apapun kita bisa berbagi. Dan saya yakin ketika kita mau berbagi, rasa sukacita, bahagia itu
akan semakin besar dalam hidup kita. Dan berkat Tuhan tidak akan pernah kekurangan untuk setiap kita semua. Ini permasalahan boleh terjadi, diizinkan Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan dan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tiada yang tiada yang tidak baik. Rencana Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita semua. Mungkin ini yang bisa saya bagikan, dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa setiap permasalahan yang boleh Engkau izinkan akan mendatangkan kebaikan buat setiap kami semua, Tuhan. Kami percaya di balik perkara masalah saat ini yang kami hadapi, Engkau punya rencana yang terlebih besar buat kami semua. Engkau ajarkan kami semua untuk saling berdoa, untuk saling menguatkan, untuk saling bersatu, untuk saling mengasihi, untuk kami saling membagi, men-sharing apa yang kami punya buat orang-orang yang sekitar kami, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan, sehingga hidup kami tidak sia-sia, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Engkau dan berguna buat orang-orang sekitar kami. Pakai kami semua untuk kemuliaan nama Engkau, Tuhan. Apa yang kami punyai, apa yang telah Tuhan berikan buat setiap kami semua, kami mau bagikan, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan, bumi semakin penuh dengan kemuliaan Engkau, Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, Tuhan, ketika kami meninggalkan Engkau, ketika kami lari dari Engkau. Tuhan, ampuni kami. Kami mau seturut dengan Engkau. Kami mau menghadapi permasalahan ini mengandalkan Engkau saja, Tuhan. Karena Engkau pertolongan kami, Engkau adalah perlindungan kami, dan kami tidak akan goyah. Tuhan Yesus, semuanya ini Engkau sebenarnya akan menyempurnakannya buat setiap kami semua umat-Mu, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, seruan Tuhan ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.